dengan benar, sehingga memungkinkan entitas yang tidak sah untuk mengakses sumber daya yang seharusnya tidak mereka akses. Nah, jadi kerentanan itu kayak misalnya hacker bisa mengakses suatu file atau bisa, waduh, ini kok kecoret ini. Bisa mengakses file privat gitu ya, bisa ngedit apa profile atau ngedit file orang lain tanpa izin, padahal mereka nggak punya akses ke sana gitu. Jadi singkatnya begitu. Starter pack for Han BAC. Oh, ini kenapa nih kecoret nih? Ya, teman-teman, yang mana ngidupin model pennya itu nanti dihapus ya, teman-teman. Waduh, parah nih, iseng ini. Hacker nih, jangan-jangan nih. Apa bisa dihapus kan ya? Yang bisa ngapusnya yang coret itu, Mas. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Ntar siapa yang ngeh nanti hapus aja. Wah, ini ketahuan hackernya nih. Starter pack for Han BAC. Ya, jadi persiapan buat hunting keretanan ini ya. Pertama, tools bersuite. Kedua, multi account container. Ketiga, write up POC. Keempat ya, bisa kalian siapin kopi susu. Terus kelima, pap dari calon istri ya, atau dari pacar nih ya, buat semangat hannya ya. Terus keenam nih paling penting nih dari semua ini. Doa ibu ya. Wah, doa ibu nih, doa paling penting lah buat tembus lah ke langit ketujuh, langsung doanya langsung bisa mujarab tuh, langsung terkabul doanya nih. Biar kalian dapat kunti terus ya, harus minta doa itu sama ibu. Kenapa nih bang gak ada doa bapak? Doa bapak opsional ya. Soalnya pas saya pertama-tama kali hunting ya, saya banyak dibully sama bapak saya. Jadi doa bapak saya masukin opsional di sini. Terus read up artikel discussing about BAC. Nah, pertama-tama itu kita harus tahu tuh kayak mana sih cara dapatin bug ini, keretanan ini. Pertama pasti kita harus baca write up dulu, baca artikel tentang BAC gitu. Kayak misalnya kita ke source ini ya, source yang bisa kita kunjungi itu kayak Medium, HackerOne, baru Hacktricks, Pentesterland sama yang lain-lain ya. Tuh kita bisa nanti baca-baca situ kayak mana sih kayak nemuin BAC ini. Kayak kita tadi kan kita sudah siapin Bursuit, multi account container ya. Terus kita harus baca lagi nih, oh ternyata caranya begini-begini. Terus kita nanti tinggal praktek tuh, cari kerentanannya bagaimana-bagaimana. Baru kunjungi blog hacker yang sudah berpengalaman gitu. Jadi banyak hacker-hacker tuh sudah buat website mereka sendiri, buat buat write up, buat POC, kadang nge-share, dan itu memang bagus-bagus gitu. Memang terbukti pas kita praktek kita bakal nemuin cara yang seperti mereka pernah dapatkan. Itu ini penting sih. Kalian harus misalnya ke blog-blognya hacker-hacker gitu yang sudah sepuh-sepuh, datangi blognya baru baca terus pahamin. Ya kalau yang misalnya bahasa Inggris ya kadang-kadang ada yang agak ribet gitu, agak kurang paham. Nah, itu harus sekarang kita pahamin sendiri gitu. Kayak mana sih mereka bisa nemuin kayak gini? Kok bisa? Pas kita tes kan kadang-kadang ada tuh teman-teman. Uh, Wah, kok nggak nemu ya saya ya? Ya memang susah nemunya. Jadi kita harus coba terus. Kita coba nggak full, nggak rentan. Kita coba lagi ke lain. Tes lagi API endpoint yang lain. Kita coba, wah ini sampai nemu pokoknya lah. Jadi memang banyak gagalnya, banyak nggak nemu itu lebih banyak daripada nemunya. Jadi kita memang harus disuruh nyari, disuruh tes gitu semuanya. Fiturnya nih benar apa enggak, aman sudah enggak. Nah, bahkan kadang sudah aman tuh bisa masih di bypass lagi ya sama hacker ya. Masih keamanannya masih bisa dilewati gitu. Masih ada cara buat melewatinya. Nah, ini ada beberapa nanti uh, blog-blog keren ya milik hacker-hacker yang sudah berpengalaman. Nah, salah satunya ini punya Mas Nusa Sandi ya. Kalau tahu Mas Nusa Sandi itu salah satu bug hunter panutan saya nih. Jadi saya banyak terinspirasi dari beliau nih. Nickname-nya kalau di Hackathon kalau sudah ada yang tahu beberapa orang tuh apa pedulimu. Jadi nama websitenya juga dipakai apa pedulimu. Ini juga bagus. Beliau ini beberapa artikelnya membahas tentang idor juga nih kebetulan. Kayak misalnya contoh ini idor di TikTok. Ini juga sekitar tahun-tahun berapa ini pernah hunting di sini dapat berapa ribu dolar. Nah ini kita baca kok bisa ini kan idor ini kayak mana cara kerjanya. Dari sini juga kita bisa dalamin, uh, kita coba ke TikTok langsung ini bisa dapat juga kayak gini. Habis itu webnya Bang Ruth Bakar. Nah, ini juga suhu ini ya.
salah satu panutan saya yang motivasi saya sampai sekarang ya. Dulu saya sering banyak tanya tuh sama beliau, bagaimana nih bang? Ya gini 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 gini. Saya sering tanya, sering chat kadang. Terus saya baca itu karena beliau punya ini ya, punya blog, punya YouTube. Saya sering tuh nonton video YouTube dan blognya. Terus dari sana saya pelajarin macam-macam tuh ya kalau di tempat Bang Ruth Bakar nih. Ada tentang broken access control, ada tentang apa DOS, misconfiguration dan lain-lain tuh, XSS. Nah itu tambah bisa dapat ilmu-ilmu yang lain gitu dari kita baca-baca write up-nya beliau. Nah, habis itu ini Mas Yokoko nih. Buat yang belum tahu, Mas Yokoko nih salah satu ini bug hunter di Bakrot yang banyak sekali tuh menemukan kritikal. Hacker yang termasuk yang sudah banyak pengalamannya, sudah sepuh lah. Bisa dilihat nih kalau sertifikatnya baru, pencapaiannya beliau sudah sangat banyak ya. Ini juga salah satu yang motivasi saya buat bisa kayak beliau gitu. Walaupun udah bisa kayak beliau, seenggaknya adalah bisa menemukan beberapa kerentanan dasar seperti beliau di web-web besar. Nah, habis itu kalian bisa nih kayak berteman nih sama sepuh-sepuh nih. Kayak contohnya saya sama Bang Aimer sering chat gitu ya, sering nanya, sering ya diskusi. Dan Bang Aimer tuh alhamdulillah banyak berikan ilmu itu ke saya tuh. Bantu-bantu saya tentang masalah indoor ini. Kebetulan beliau nih, wah expert sekali nih di bidang indoor ini. Dan saya juga sekarang ini banyak hunting gitu di TikTok sama beliau. Nah, baru-baru ini kita nemu trik ini, nemu trik indoor di eh, TikTok ya, bisa steal sesuatu file yang privat gitu. Jadi kita kolaborasi dan cari di TikTok. Alhamdulillah 2 hari ini kita sudah nge-report 200 lebih bug dan sudah pending review. Tapi bohong ya, nggak sampai 100. Wah, ya beberapa bug aja ya. Ini buat nakut-nakutin Elvis nih. Terus join grup community of white hat hacker nih. Ini juga sangat penting ya. Kalian kayak misalnya join gitu ke tim-tim. Saya dulu masih belajar ya. Saya masuk tuh ke Metaforsec. Saya belum tahu apa-apa itu tentang bug hunting. Alhamdulillah diajarin sama Mas Faras Gifari ya. Saya diajarin tentang bug bounty, bug hunting ya. Apa itu bug bounty, bug hunting. Terus tentang keretan kayak XSS, IDOR. Alhamdulillah di sana banyak dapat pelajaran ya sama Bang Faras. Sampai detik ini tuh masih banyak dibantu sama beliau juga. Terus kayak masuk ke juga ke revolusi siber ya, masuk ke komunitas revolusi. Di situ juga banyak POC yang di-share sama teman-teman gitu. Bisa kita tonton, kita pelajarin. Wah, ini loh ternyata bug-bug begini, ada yang bug-bug begini ya kan. Kita bisa praktek, kita cari lagi di website-website yang ngadain bug bounty program. Wah, ini sangat penting juga ini. Kalian masuk ke komunitas-komunitas gitu. Selain itu juga banyak dapat ini ya, dapat teman, dapat koneksi, dapat paling penting tuh dapat ini juga ilmu. Nah, bonusnya tuh juga kayak misalnya dapat target web yang rentan, banyak rentan. Wih, ini webnya banyak yang rentan nih. Wah, serah kan, wah, Battle Royale ya. Langsung duplikat-duplikat. Mantap memang. Nah, pertama itu mulai ya. Pertama kita mulai ya. Kita sudah paham nih, oh, cara nyari BAC begini-begini ya. Misalnya kalian sudah praktek atau sudah dapat gitu di website yang PDP, pilih target pertama ya. Pilih target company gitu, perusahaan BBP misalnya. Oh, saya mau hunting nih di Hacker One, ya udah masuk Hacker One, pilih salah satu target. Nah, biasanya kalau saran dari Bang Amer itu, kita cari web yang banyak fiturnya gitu, banyak interaksi, kayak contohnya sosial media, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, eh, Snapchat, ya masih banyak lagi yang lain yang benar-benar banyak gitu fiturnya. Kalau perlu masuk ke dalam premiumnya ya. Bang Nusa Sandi juga pernah sharing tuh, kadang ngetes ke dalam fitur yang premium gitu, berbayar. Nah, yang kedua itu guidelines. Nah, ini kita harus baca lagi kayak peraturan website perusahaan ini apa, misalnya apa yang nggak diboleh diakses, apa yang nggak boleh, apa yang boleh ya kan, kita harus tahu itu. Nah, nanti yang nggak boleh diakses nih kita coba nih, masalah akses kontrol nih, BAC nih, dapat nggak kita di sini masalah-masalah tentang BAC. Nah, kita harus tahu juga aset-aset mana yang masuk scope, mana yang masuk out of scope. Nah, itu penting juga itu. Yang ketiga, attack ya. Kita mulai serangan gitu. Kita sudah paham nih.
sudah dapat target, sudah dapat eh, info nih, udah oh ini websitenya gini-gini, peraturan gini-gini, asetnya gini, set langsung mulai serang tuh. Pilih salah satu aset, serang, terus cari dah masalah akses kontor. Kita tes semua fitur yang tersedia di website itu. Kita cobain semua. Ini bisa nggak ngubah ini, bisa nggak ngedit ini, bisa nggak delete ini, dan sebagainya. Kita tes semua pokoknya fitur-fiturnya. Apa dampak dari BAC? Nah, dampaknya ini beragam dan banyak ya. Tentunya pastinya semakin gampang diserang, semakin serius ya. Semakin gampang cara serangnya, semakin serius. Pertama ada kebocoran data ya. Biasanya kayak kebocoran data ya macam-macam. Biasanya kalau sampai kritikal itu kayak rekening, email, password itu. Kalau email doang sih nggak nyampe kritikal ya. Biasanya sama passwordnya gitu. Atau PIN lah, apalah, OTP lah ya kan yang bisa dipakai, apalagi bisa dipakai buat pencurian rekening gitu atau pencurian akun, wah itu sudah sampai kritikal gitu karena kita sudah masuk ke dalam ya ke tempat akun korban. Terus bisa manipulasi data. Nah, manipulasi data ini kita bisa ganti itu data-datanya orang, misalnya rekeningmu saya ganti nomor rekening jadi rekening saya, jadi setiap dia misalnya masuk uang ke akunnya dia, rekening malah transfer ke rekening kita, itu bisa juga seperti itu. Atau bisa ngirim uang ke uangnya korban nih ke hackernya, wah itu juga bisa dari BAC ini. Makanya BAC ini sangat masalah-masalah serius ya. Bisa langsung ke high, critical, ya ada juga yang low, medium, itu tergantung lagi dampaknya dan gimana cara penyerangnya, apakah susah atau enggak. Nah, ini apa ada tingkat dari BAC severity-nya. Tingkatnya juga tergantung ya, tergantung beberapa faktor gitu. Potensi dampaknya, misalnya, oh ini dampaknya cuma bisa ngedit tag, tag atau hashtag, hashtag baru ini hashtagnya juga nggak kelihatan orang gitu, cuma self doang. Nah itu kadang-kadang kecil gitu dampaknya. Atau bisa ngedit apa ya, nama folder, tapi nama foldernya juga folder folder yang nggak dilihat orang, cuma dilihat sendiri. Nah ini juga biasanya kecil, tapi tergantung lagi ya sama perusahaan yang nerima laporan ini. Kedua, kemungkinan eksploitasi. Nah, ini eksploitasi ini gimana ini? Cara nyerangnya gampang atau enggak? Misalnya kita nyerangnya ya lewat ID. Berarti ID ini kita dapat kayak mana caranya? Misalnya panjangnya 13 digit ya. Misalnya ini ID, nyerangnya pakai ID, tapi tidak bisa saya dapatkan cara nyerangnya. ID buat misalnya nyerang akun ya. Ini ID akun. Wah, ini bisa turun tuh tingkatnya, bisa medium, bisa low, tergantung seberapa susah ini ID. Biasanya saya ngelapor ID angka tuh, angka-angka 13 digit, 18 digit, atau lebih dikurangnya lagi, karena bisa didapat ya. Bisa, oh ini ID-nya bisa didapat. Nah, itu juga tergantung lagi tadi ya ke dampak ya. Karena kalau dampaknya gede, ID bisa didapat, wah itu dampaknya makin besar. Tapi tergantung juga ke perusahaan. Kadang-kadang dibayar kecil juga gitu, tergantung penilaian tim internal perusahaannya. Ketiga tuh konteks dan lingkup. Konteks dan lingkup ini maksudnya seberapa luas serangan ini. Apakah bisa mengenai 1,5 bilion akun atau cuma satu akun, dua akun, tiga akun. Nah, itu juga diperhitungkan. Oh, ini dampaknya cuma ini loh, cuma merubah satu akun. Nah, itu bisa turun. Oh, ini dampaknya terbatas, cuma bisa kena daerah-daerah sini, fitur aset sini. Nah, itu turun biasanya. Kalau bisa kayak, bisa kena 1,5 bilion akun, wih, ngeri kali ya kan? Langsung kata internalnya. Kritikal ini. Wah, auto $15.000 ya. Nah, ini ada beberapa kategori ya. Kategori BAC, Broken Access Control. Nah, pertama itu ada horizontal privilege escalation. Nah, ini misalnya kayak pengguna sesama role-nya sama gitu, kayak member sama member, tapi owner bisa ngirim file privat ke setiap member. Jadi member satu nggak bisa lihat file member dua. Nah, member dua juga di situ nggak bisa lihat file member satu. Tapi ada kerentanan gitu Idor. Jadi member satu ini hackernya bisa ngelihat file member dua. Nah, itu juga masuk ke ini ya, horizontal privilege escalation. Terus kedua ada vertical privilege escalation. Pada kasus ini seorang pengguna mampu mendapatkan akses ke sumber daya atau fungsionalitas yang seharusnya hanya tersedia untuk pengguna dengan tingkat akses yang lebih tinggi. Nah, jadi ini kayak misalnya
admin ya, admin ini cuma bisa yang bisa delete postingan, yang bisa ngupdate, bisa nge-create. Nah, itu admin ya. Tapi member ini hacker ya, misalnya member ada hacker. Itu bisa dia bisa ngedit, bisa nge-create, bisa ngupdate gitu. Nah, itu masuknya ke vertical private escalation. Yang ketiga ada forceful browsing. Nah, ini gampang sih ini bugnya. Kalian tinggal ngecek aja setiap URL ya. Kayak misalnya eh, lewat URL kalian bisa ngakses fitur ngedit gitu. Seharusnya fitur ngedit ini nggak tersedia di bagian tampilan di UI itu, di tampilan website nggak tersedia. Kalau kita bisa ngakses gitu. Dan ternyata lewat URL, loh kok bisa diakses ya kan? Nah, itu masuk ke broken access control. Yang keempat ada IDOR ya. IDOR yang kayak tadi, misalnya kita bisa nyerang langsung akun lain. Misalnya dari ID nih, dari ID akunnya, saya bisa ganti namanya, bisa ngedit namanya, bisa ngedit videonya, bisa delete filenya. Nah, itu masuk ke dalam IDOR. Yang kelima ada logic flow. Nah, ini juga bug yang mudah gitu. Karena kita cuma modal apa ya? Modal logika aja. Jadi bisa mikir, oh ini salah loh. Ini seharusnya nggak boleh di aset satu dan di aset dua itu malah bisa. Dan itu berdampak juga ke aset satu. Nah, itu masuk ke logic error ya. Kalau misalnya mereka masih nyambung ya, aset satu aset dua ini masih nyambung gitu. Kayak misalnya web sama APK. Nah, itu masuk ke logic error. Logic flow. Nah, pertama kita bahas vertical prefill escalation nih. Ini bug yang masih sangat-sangat banyak ditemukan sih. Dan di TikTok itu masih banyak gitu ditemukan vertical ini. Changing the owner role lead to take over the organization. Nah, ini bukan di TikTok ya saya temu ya. Ini saya temu di perusahaan luar gitu. Namanya Dora Hex. Jadi hackernya ini harus punya role tinggi juga sih. Jadi cara serangnya attack kompleksitasnya itu tinggi, harus punya role admin, bisa nurunin role owner jadi member gitu. Jadi attack kompleksitasnya terlalu tinggi gitu. Kita karena perlu perannya tinggi banget gitu kan ke admin kan. Kalau ke member kan wah bisa tinggi itu severity-nya. Nah, ini ada VOC videonya. Nah, jadi sini kan victim ini owner, attackernya ini admin. Nah, di sini tuh admin nggak bisa nurunin owner. Di sini di fitur ini tuh owner itu bersifat permanen, pokoknya mutlak lah, kagak bisa diganggu gugat. Pokoknya ini raja lah pokoknya, raja iblis. Nah, ini kagak bisa ya diganti ya. Nah, cara ngakalinya gampang. Kita ambil dulu request. Request misalnya admin ya. Admin itu ngambil request nurunin member gitu. Nah, ini kan. Ini request buat turunin role gitu. Nah, kita pakai victim ID ya. Ini ID ini ID akunnya owner ya. Terus kita pakai URL ini, post API ini buat ngirim permintaannya. Nah, habis itu di bodinya kita ganti itu rule 2. Rule 2 ini maksudnya member. Ternyata responnya oke. Terus kita lihat. Nah, ownernya tak turun. Nah, pas kita dicek ya, kita cek pakai akun attacker. Nah, kita refresh dulu nih, agak nge-lag. Di refresh, refresh. Nah, nah, ini sudah keluar ya. Kita bisa remove. Wah, siapa itu batuk tuh? Nemu obat, Bang.
Oh, Mas Nur nggak ada suaranya, Mas. Tes, Halo? tes, tes, Ya, tes. oke, oke, ada. Oh, tadi nggak ada suara ya? Tadi yang tadi ya? Ya, tadi nggak ada suaranya. Kenapa ini mati ya? Wah, kacau ini. Dihack ini kayaknya. Siapa nih hackernya ini? Ulang, ulang lagi kali kita. Tapi mana Ulang tadi? lagi. Nggak ada suara ya, Mas? Sini nggak Ya, ada suara sih, ya? Wah, nggak nakal nih jauh. Black. Ya, di situ aja. Nggak jauh sih. Dan tadi tadi nggak jauh sih sebelum sebelum. Atau kita ulangnya ya, Kak? Nah, dari situ aja. Ya, jadi vertikalnya gini ya. Nah, di sini kan owner nih. Owner sifatnya mutlak pokoknya. Nggak bisa diturunin, nggak bisa naik lah. Paling tinggi itu adalah ya. Ya, raja lah ini, raja iblis. Nah, ini admin bisa nurunin, walaupun uh, role-nya tinggi ya admin ya. Tapi kalau bisa ya tetap bug sudah. Karena tidak tersedia di UI ya. Di UI-nya tuh tidak tersedia. Kita turunin aja tuh. Kita coba ambil request kan. Pertama, request admin ini ngambil request ini ya. Terus kita edit tuh. Jadi requestnya buat ngedit turunin. Kampret. Nah, nah ini requestnya saya ambil ini pas ini ya. Tes nurunin role ya. Saya cek, oh ini request buat ini loh. Headnya ini kan. Post ini API ini. Ini pas buat nurunin role gitu. Nah, yang bodinya ini itu juga request dari itu juga buat nurunin role. Nah, saya pakai ini uh, victim ID ya. Nah, terus saya tes, Pak. Saya turunin tuh ownernya. Terus kita lihat kan, di ini dia punya victim ya, owner. Nah, akunnya owner tuh turun dia. Nah, kita lihat di akun attacker. Nah, jadi member dia. Padahal tadi kan kalau dilihat ya, dia mutlak gitu, nggak bisa diapa-apain. Nah, ini sudah masuk ke vertical privilege escalation. Nah, organisasinya bisa dihapus, hilang, benar-benar ya berhasil di take over sama hackernya lah. Yang kedua forceful browsing ya. Forceful browsing ini yang tadi saya jelasin tuh kita tinggal ngakses aja lah lewat URL. Cek, wah ternyata bisa. Ngakses ini seharusnya kita nggak bisa nih, rollnya rendah. Wah itu sudah kalian kayak ibaratkan jalan santai ya kan, lagi mancing, nemu emas gitu. Wah ini benar-benar bug enak sih. Low level roles can access the facts to manage the organization. Nah, maaf nih kalau misalnya ini bahasa Inggris saya hancur ya, wajar lah saya dari SD sampai SMA udah pernah nyentuh 50 bahasa Inggris saya. Lagi belajar ini dari ChatGPT. Nah, ini misalnya akses ya, to manage the organization is not available ya kan. Nah, terus di situ di organization 1337 tuh ya di URL situ di UI-nya kagak ada tuh buat hackernya apa? Akses buat ini ke manage jadi admin itu kan hanya admin sama owner. Nggak tersedia. Nah, pas kita tambah manage admin ngakses buat ke fitur manage admin ternyata bisa. Lah, web rusak aja. Ini langsung ya repot aja lah kalau dapat kayak gini udah jelas bug gitu di UI nggak tersedia terus kita bisa akses gitu dari URL. Nah itu ya ini alhamdulillah kemarin dapat berapa ya, $100 kayaknya, lumayan lah buat jajan kebab Turki. Nah ketiga idor nih. Nah, ini saya ambil POC dari TikTok ini. Bug pertama saya di TikTok ini idor ini yang tadi kita sudah bahas ya, dari ID ngubah ke ID terus bisa nyerang akun orang ya kan. Ngeri banget bertulis hacked by itu, show off itu. Changing username chat of 1,5 bilion TikTok Shop akun. Sadisnya ya kan namanya kan titelnya. Uh, Bisa nyerang 1,5 bilion TikTok gitu. Pamer kan. Tapi bounty-nya ditutup, ini ditutup disensor kalau ini mau pamer. Soalnya bounty-nya kecil ya.
benar-benar kecil gitu. Jadi dari sini ya, ini ada I'm Customer Service ID ini di bodinya. Terus di sini ada nickname Hacked by an Accessor. Ini bisa kita ganti nih, Hacked by siapa kah, terus masukin zona. Nah ini ganti I'm Customer Service akun lain gitu. Terus akun lain bisa diserang, bisa berubah namanya sesuai apa yang kita mau. Nah ini sebenarnya lumayan tinggi sih. Kata Bang Emer kritikal ini harusnya, tapi nggak tahu dibayar low. Ya kita nonton POC-nya ya. Nah sini kan seller TikTok ini ya, ini akun akun hackernya. Nah, terus ini akun victim nanti. Belum, ini belum. Nah, ini akun victim. Nah, kita tes akun victim gitu. Ini toko lain sudah bukan satu toko. Nah, pas kita ubah, hacked by. Oh, nggak ada by. Nah, terus kita intercept, kita ambil pakai browser request-nya. Nah, send to repeater. Sebenarnya nggak perlu sih, di sini juga bisa langsung. Nah, ID-nya ganti ke akun ID akun lain. Ini, itu kan ID attacker, diganti ke akun lain. Wah, lama kali nih buat POC ini. Langsung aja paste. Cepat, weh. Nah, paste. Nah, terus send nol, message nol. Ah, cek ya kan, kita cek apakah serangan hackernya berhasil atau enggak gitu. Nama attackernya nggak berubah ya. Terus, di nama lain tuh terubah gitu. Kita refresh, victim, hacked, di hack nih. Berhasil nih serangan kita, jadi hacker sudah kita kan. Nah, udah langsung lapor nih. Saya, eh, nggak sesuai, dibayar 500. Ini benar-benar nggak adil sih Bapak tirinya Bang Iman nih. Seharusnya nih ya, ya dia nggak dengan alasan tim internal ya memang kadang-kadang beda-beda gitu kita ini kritik kalau dibayar low ya kan kadang-kadang nggak sesuai apa mungkin ID-nya nggak ditemukan bisa ini bisa ditemukan jadi saya ini kolaborasi dengan Bang Iman ya awal-awal jadi saya tuh masih komputer kentang gitu ya hasil muli banjir darah gitu kerja dapat komputer 2,5 juta ya kan. Saya hunting di TikTok tuh terus ini tuh bisa nyerang juga lewat HP. Nah, dari HP itu kebetulan Bang Iman tuh bisa ya kan, kami kolaborasi, Bang Iman menemukan ID-nya, ID korban. Jadi kalau kita mau nyerang toko lain tuh kita cap, nanti kita lihat tuh di HTTP Story, wah kelihatan nih uh, toko ini ID-nya segini-segini oh. Jadi kita bisa temukan gitu. Kita nyerang memang toko yang aktif, bisa kita rubah namanya. Nah, tapi tim internal TikTok itu ndak mengikuti CVSS ya. Mereka menaikkan attack complexity-nya jadi high karena katanya ID-nya perlu brute force. Padahal kami sudah kasih bukti kalau ID ini loh bisa sudah ditemukan. Parah itu botaknya. Tapi nggak dinaiki gitu. Ya kan? Saya sempat kecewa tapi ya alhamdulillah sih, harus disyukurin aja ya karena bounty-nya besar daripada perjuangan saya beli komputer ya. Banjir darah saya baru bisa beli itu. Jadi alhamdulillah saya syukurin benar saya senang waktu itu ya. Alhamdulillah bounty pertama. Habis itu ya sudahlah pasrah kami lanjut lagi hunting yang lain-lain. Uh, Mereka tetap ngotot gitu kekeh saya sampai tanya sama Mas Rando ya kan Mas Alessandro Mampuk Mas Bang Aimer Bang Irwan sudah kasih polisinya lo Idor nggak ada yang low Idor nih medium iya tapi ini cuma bisa ganti nama toko ini nama cat username cat kau orang lain kagak bisa lihat lah saya kalau nggak berubah 1,5 bilion akun gimana semua orang tahu ya kan tapi ya pasrah lah sudah syukurin aja lah bersabar. Nah, masuk ke bisnis logic flow. Pak ini bak favorit ini. Baknya Bang Nirmala ini. Bang Nirmala ini seharusnya ini yang bawa materi nih. Ya Bang Nirmala. POC Bang Nirmala. Send langsung ya Bang ya. Nah, ini bak enak ini juga. Kayak ibaratkan jalan-jalan lagi gabut ya kan. Cari cewek kah apa kah. Wah, nemu emas ya kan. 1 kilo. Wah, low roll can access promotion feature and perform curut ya kan. Curutnya apa nih? Create, read, update, delete. Nah, jadi bisa
ngebuat, bisa ngebaca, bisa update, bisa delete. Nah ini bug juga saya temukan di TikTok, ada di perusahaan lain ada juga ya. Jadi di web ini ya, member roles nggak ada akses gitu buat ke produk promotion. Jadi nggak bisa buat produk, nggak bisa ngeliat, kagak bisa ngedit, ya nggak bisa, pokoknya nggak bisa ngapain lah, nggak ada akses soalnya, nggak ada izin ke sana. Terus saya iseng ya kan, saya cek aset lain, asetnya di APK. Wah, di APK loh bisa diakses. Wah, rezeki nomplok ini. Saya laporin ya kan. Wih, my medium ternyata. Wah, tenang ya kan. Wih, $1.000 ternyata. Wah, ini bounty terbesar saya tuh, $1.000 itu. Langsung eh, senang lah langsung. Ya kan, kapan saya dapat $1.000 berapa kali ya kan? Dicatat lu segitu. Ini benar-benar worth it sih teman-teman. Harus cek-cek sih aset lain kayak banyak juga sih, bukan bukan fitur aja, bisa di URL juga kayak tadi file itu, karena saya masukin ojek error juga, cek APK, cek aset APK, cek aset lainnya bisa berdampak ke aset yang ini, aset yang kita tes pertama ini. Itu insya Allah bisa dapat sih. Saya dapat 2 kali itu, mungkin masih ada lagi. Sisanya nih beberapa saya report informatif ya, karena kata tim hacker untuk dampaknya kurang. Nah, kita butuh ini nih. Kalau sudah kita paham kan, kita tambah lagi experience. Pokoknya teman-teman tuh jangan takut eksperimen gitu. Misalnya nemu idol, ganti-ganti ID doang ya kan. Enggak, masih ada cara lain gitu. Banyak case-nya, banyak kasus. Kalau sudah misalnya kita terjun ke company gede gitu kan, ke web bug bounty lah, ya kan. Nah, itu eksperimen terus. Kita coba nanti, oh ternyata loh idol bisa begini-begini. Wah, idol loh bisa begini-begini. Wah, enak sudah kalau nemu triknya ya kan. Kayak contohnya tuh Superman Cyber gitu. 2.000, 3.000 100 report, nggak tidur itu orang. Ya kok, nggak tidur kamu kok. Ngeri kali. Itu sampai, wah cepat sekali repunya naik itu. Terus kedua, berpikir gitu. Berpikir gila, aneh pokoknya. Ide aneh gitu. Usah, nggak mungkin lah kita dites kayak gini, kagak bisa lah. Jangan salah. Kadang-kadang hal aneh itu justru bisa dibayar. Dan itu harus mesti eksperimen. Karena dari eksperimen kita tahu tuh, dari NA kita tahu belajar kesalahan. Oh, NA nih. Oh, ini informatif. Oh, ini diterima. Tapi tergantung perusahaan juga sih. Kadang di sini informatif, di sana kok valid ya kan? Wah, aneh juga kadang-kadang. Makanya kita harus banyak-banyak eksperimen tuh. Terus ketiga kita pilih weak target, target yang lemah. Jangan target yang sudah kuat. Oh, Bang, saya belajar idor langsung ke Facebook. Oh, selamat tinggal udah. Siap-siap sudah ngangkat koper dan pergi pensiun. Ya, Facebook tuh bukan agak sih, susah sekali sana Facebook itu. Kita cari yang enak tuh, contohnya kayak TikTok ini sangat banyak ya bugnya, tapi sudah disikat semua nih sama Sepuh nih, tapi peringkat 6 Sepuhnya. Ya palingan dapat dapat sisanya aja kita, tapi insya Allah dapat dari situ kita bisa dapat pengalaman gitu. Oh ternyata begini loh, saya duplikat sama Sepuh, oh duplikat sama Sepuh begini, ada ilmunya begini. Alhamdulillah nanti dapat pengalaman ya kan, kayak saya dulu juga, kok duplikat terus ya, kok informatif ya. Ya iyalah informatif. Yang di report robot TXT ya, aduh kacau. Terus keempat, kolaborat, ya kan? Kolaborasi, jalin koneksi, tambah teman. Wah, ini penting ini. Benar-benar penting, benefitnya banyak, guys. Misalnya nih, eh, kalian berteman sama Bang AMR. Wah, dapat ilmu idor. Berteman sama Bang Irwan. Wah, all out bypass. Berteman sama Bang Faras. Logic error. Berteman sama Bang Rajali. Wah, nggak tahu apanya yang error, ya kan? Itu penting itu. Selain benefit ilmu, kalian dapat benefit tempat tinggal. Gimana itu, Bang? Nah, benefit tempat tinggal itu misalnya gini, kalian punya teman nih di Jakarta. Wah, bisa nih nebeng ya kan? Nebeng tempat tinggal, nebeng mandi, nebeng makan. Gak keluar uang, uangnya bisa dihemat ya kan? Wah, enak enak kali ya. Bayangin, bayangin, sewa hotel Jakarta itu berapa? Anggapnya minimal 1 juta. 1 juta kalian bisa ngemat loh. Beliin kebab Turki kah, apa kah, wagyu kah, ya kan? Wah, enak itu, mah kalian cari teman tuh banyak-banyak, berteman sama sepuh ya kan, berteman sama yang teman daerah luar. Wah enak itu kalau kita keluar kita nebeng tempat tinggal, kayak misalnya
Bang Agung, Bang Rupi, wah itu banyak itu ruang kosong itu, ruangan bisa ditempati tinggali ya kan? Nggak ada slot di rumah, bang, nggak apa-apa bang, di kodam bang, di gudang peluru yang penting gratis. Teman lagi sama Bang Aimer, weh, ke Jawa Timur, bang, nebeng bang tempat tinggal, wah ya sudah disediakan Whiskas ya kan, gratis lagi. Berteman lagi ke Sumatera, Bang Idris bang, nebeng bang, dapat pengajian gratis, ngelayat, banyak tuh Bang Idris itu channelnya, makan-makan gratis terus itu di pondok itu, pokoknya penting lah ini kolaborasi juga, jangan sampai gue bisa kok sendiri, gue bakal jadi raja iblis, wah jangan gitu guys. Raja iblis saja punya prajurit ya kan, kita harus punya teman gitu, punya koneksi buat ngalahin raja iblis, harus penting koneksi itu, jangan berdiri sendiri dan diam-diam cair sendiri ya kan, sharing-sharing lah kayak gini, banyakin teman kayak saya gitu, senang saya ini berteman sama kayak gini-gini, banyak benefitnya ya kan. Nah itu penting itu. How long do you need to stay in front of the computer? Berapa lama nih waktu yang dibutuhkan buat nemuin bug gitu, BAC itu. Misalnya kalian hunting berapa lama gitu depan komputer kan? Satu kali 6 jam sehari. Wah, ini lumayan sudah medium ya, sudah ya. Sudah wiu-wiu ini. 1 kali 12 jam. Wih, ini harus sudah persediaan BPJS. 1 kali 24 jam. Kena tipes kau sama ambayan ya. Terus saja huntingnya sudah tidak dapat, masuk rumah sakit. Bukannya masuk leaderboard, masuk rumah sakit. Kacau memang. Kalau kayak gini kan, kalau saya sih tergolong orang yang malas ya. Kapan huntingnya Bang Nur? Kapan aja, pokoknya pas saya mood, pengen mancing, oh mancing. Pengen jebak kepiting. Pengen mabar, mabar. Ah, pengen hunting, baru hunting, ya kan? Jangan, sampai stres ya kan? Wih, ini loh temanku, padahal noob tapi reputasinya 200 300. Langsung ini kan, langsung stres ya kan? Mau balap, pokoknya aku harus bisa balap. Nyari kan dari subuh sampai subuh, nggak dapat, stres. Wah, bahaya. Bukan punya tipes sama Mbak Ena aja tuh. Masuk RSC juga itu bisa, itu kacau 3 kali lipat penyakitnya. Nah, berapa banyak BAC bisa ditemukan? Nah, ini tergantung ya. Kalau kayak saya pemalas gini, hoki-hokian, ya kata orang Cina. Hoki-hokian. Ya, Kojep. Hai, yo, yo, Kojep, Kojep. Oh ya, disclaimer ya, ini nggak rasis sama orang Chinese ya. Saya kebel so kalau nggak ada rasis kok sama Chinese. Kebetulan saya ini juga orang Chinese, guys. Jadi, hai, yo, yo, nggak apa-apa. Multiple ras. Aman, bos. Nah, pertama ini dari satu, one report. Nah, ini sudah bagus sih kalau kalian bisa nemukan satu hari satu report. Wah, ini sudah enak gitu. Satu hari satu report, besoknya satu hari satu report. Wah, enak. Atau D2 bisa 3 report ya kan, 2 hari 3 report. Wah, baru valid. Wah, kaya kau guys. Kaya kau. D3 5 report. Wah, 5 report nih. Udah udah mantap lah ini. Udah sepuh ini. Pokoknya. D4 10 report. Wah, udah ya makin banyak makin bagus lah. Rajin, tapi jangan jangan kayak tadi ya 24 jam di depan komputer, wah gila. Nah itu atur waktunya. Oh ini saya waktu loh dari jam 7 sampai jam 10 istirahat, wah kayak gitu diatur. Jangan wah anjay, sampai mau balap Superman Cyber ya kan, sampai 10.000 reputasi. Iya, kalau dapat baknya itu. The success rate of obtaining a bounty berapa itu? Berapa banyak bounty yang bisa dihasilkan gitu setiap laporan. Kita ngelapor misalnya 10, sebulan tuh 20, 30. Nah, ini macam-macam. Kalau saya sendiri sih pengalaman, wah duplikatnya banyak sekali tuh. Duplikat banyak, riotnya tergantung ya. Bisa banyak, bisa tergantung hoki. NA 1% ya, kalau lapor robot TXT, informatif 19%. Ya tergantung semuanya ya, ini cuma contoh aja. Saya lebih banyak
duplikat gitu, duplikatnya banyak sekali. Nanti ada informatif juga ya, dampak bugnya kurang. Terus nanti triad baru bounty. Wah, alhamdulillah sudah kalau bounty kan tenang kan. Wah, kumpul-kumpul uang panai buat nikah. Nah, ini ada 100 dolar low BAC, medium BAC 1.000 dolar, high sampai critical 1.000. Ini semua tergantung sama perusahaannya. Jadi perusahaan itu berani bayar berapa ya kan untuk kerentanan low BAC. Ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200 sampai 500, ada yang sampai 700 ya. Eh, untuk medium paling rendah jam sama ada yang 500, 300. Kalau TikTok tuh 1.000, high critical sampai ini ya, critical sampai wah bisa tinggi sekali tuh. 100.000 atau mungkin 200.000 ya. Kalau TikTok 15.000 gitu. Tergantung perusahaannya berapa mereka mereka yang tawarkan gitu uangnya. Alhamdulillah. Nah ini contoh TikTok nih, table TikTok ya keruan. Uh, Bounty-nya low 500 ya maksimal. Uh, Bisa ada lagi di bawahnya. Terus mediumnya minimal 1.000 sampai 4.500. High-nya 5.000 sampai 10.000. Critical 10.500 sampai 15.000. Wah, satu aja nemu critical udah bisa nikah nih guys. Udah bisa beli rumah, beli mobil ya kan. Enak lah. 2 kali critical wah, nyaman hidup. Tapi medium aja bisa setiap hari udah enak juga itu. Karena di TikTok ini kalau saya sih tidurnya banyak low sama medium ya. Low medium. Ada juga tuh Bang Iman high, kena Bang AMR medium, tinggi itu ya, paling tinggi 4.500 lah. Macam-macam jadi tergantung impactnya, dampaknya. Semakin besar dampak, semakin mahal dibayarnya. So your hobby into a job. Nah, jadi ubah itu hobi jadi pekerjaan, ya kan? Yang awalnya memang hobi gitu, memang hobi ngehack, hobi cari bug. Wah, ini harus jadikan pekerjaan sih, karena menjanjikan ya. Kalau misalnya 500 dolar aja sebulan tuh sudah enak sekali itu. Saya dulu nyari uang tuh, wah, 90.000 sehari, belum bensin, belum makan ya kan. Itu benar-benar susah sekali. Ini sudah enak gitu, kerja jadi bug hunting di depan komputer, mencari bug, cari celah ya. Nah, itu enak banget itu. Nah, dari awal sampai sekarang nih, alhamdulillah saya banyak dibantu nih sama sepuh-sepuh, sama teman-teman. Ya Bang Faras ya, Positis, Bang Aimer, Bang Rahmat, Bang Irwan, Mas Rando, Bang Rut Bakar nih. Alhamdulillah, terima kasih nih buat suhu-suhu ini dari Red Up, ilmu semuanya. Alhamdulillah, banyak dapat. Saya bisa menghasilkan bounty gitu. Itu benar-benar sangat bersyukur. Nah, tentu aja buat teman-teman hacker lain juga gitu. Banyak yang sering sharing-sharing di Red Up-nya ada apa. Ini masih banyak lagi seharusnya ya. Ini yang beberapa aja nih saya pasang ini. Teman-teman, beberapa teman-teman ngasih Red Up, ngasih tips and trick. Benar-benar berguna gitu. Kadang share di LinkedIn, di Twitter, atau di blognya. Itu ilmu gratis ya kan. Ilmu gratis bisa menghasilkan rezeki yang banyak gitu. Mas Nosa, terus Bang Zaid ya kan dapat 30.000 dolar XSS-nya. Bisa still apa itu? Still walletnya Timothy itu. Sampai BPKB sama STNK-nya McLaren ya kayaknya tuh. 30.000 itu. Terus Batcat ya Bang Satria, penjoki XSS ini. Terus Bang Rebel Sek, Bang Nirmala, Bang Jepre Superman, terus Bang Slamet ya, Lord Indra, Bang Rajali, Elvis, Anggi, ini semua teman-temannya Agil, Gazi dan lain-lain ya. Masih banyak lagi teman-teman yang lain sering sharing-sharing, termasuk Revolusi Cyber sering itu share POC, alhamdulillah dapat ilmu baru juga di situ saya. Ada yang belum pernah saya coba, saya dapat situ Mas Farel terus POC-nya alhamdulillah bagus. Yang memberi kekuatan saya sampai sekarang nih, calon istri ya, calon istri, keluarga, sama kawan-kawan saya nih. Kawan-kawan online, kawan-kawan yang nggak online ya, offline juga banyak yang ngebantu sampai sekarang. Alhamdulillah.
Terima kasih ya untuk ini sesi terakhir. Saya mohon maaf kalau banyak rip English dan salah-salah kata dan yang lainnya. Pokoknya harus dimaklumin lah. Pokoknya gak ada pasti gak ada yang sempurna guys. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita cuma bisa berusaha dan berdoa. Ya buat yang teman-teman mau nanya atau mau komplain masalah asrama saya, bisa langsung chat saya, langsung Sherlock aja ya. Terima kasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih materi yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Ini materi yang powerful ya. Tidak semua orang bisa, seorang pentester pun nggak semuanya apa ya, fokus terhadap bug bounty. Tapi teman-teman kalau ini bisa dijadikan fokus suatu pekerjaan juga seperti Bang Muhammad Nur ini, jadi teman-teman juga bisa fokus. Yang penting kita ada batasan waktunya seperti tadi maksimal 1 jam. Satu hari itu maksimal ya 6 jam lah ya. Kalau sampai 12 jam tipes, 24 jam masuk rumah sakit. Nah, ini materinya sudah selesai ya teman-teman. Tadi banyak kita pelajari dari broken access control-nya. Jadi di situ kita banyak belajar seperti apa sih celah-celah kerentanan, dari mana kita bisa mulai, kita bisa dapatkan celah kerentanannya, kita bisa akses interceptnya seperti apa gitu kan di Brookset gitu kan. Jadi teman-teman, jika nanti masih bingung belajar cyber security dari mana, kita banyak sih teman-teman. Saya sarankan mungkin teman-teman bisa ikut bootcamp. Ada beberapa platform-platform bootcamp yang mungkin berbayar, ada juga gratis. Atau juga teman-teman bisa di YouTube itu kan. Tapi biasanya kalau YouTube tuh biasanya acak-acakan teman-teman. Jadi ke depannya teman-teman fokus apakah pengen jadi bug hunting atau nanti menjadi pen tester, itu nanti silakan teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang punya hobi itu kan, nah ini juga suatu hobi. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen suatu kerja misalnya di IT support atau pekerja apapun, tapi teman-teman punya hobi di bug hunting, silahkan. Itu juga menjadi pendapatan teman-teman. Nah, di akhir sesi tadi seperti saya janjikan teman-teman untuk mengisi link form ya. Nah, ini saya share. Nah, form ini nanti teman-teman silakan isi. Nanti akan mendapat sertifikat. Nah, sertifikat ini kita akan dapat maksimal 3 hari kerja ya teman-teman. Jadi mungkin besok masih hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, nanti mungkin hari Kamis maksimal itu udah ada untuk apa namanya kita berikan sertifikatnya. Nah, oke. Untuk sesi pertanyaannya teman-teman. Nah, ini yang ditunggu-tunggu karena mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang akan eh, apa namanya pertanyaan yang mungkin masih banyak gitu kan, masih ada bingungnya, masih ada yang mungkin kurang pahamnya. Nah, ini saya mungkin nggak terlalu banyak, ini nanti tinggal nanti dari pihak atau dari Bang Muhammad Nur ini yang akan memilih pertanyaan mana yang mungkin akan dijawab seperti itu. Nah, ini juga ada Bang Paras juga ya dalam ya. Nah, Bapak Gajar bangga melihat Bang Nur. Oke. Silakan teman-teman yang mau bertanya, saya harapkan seputar materi ini ya. Jadi mungkin seputar materi itu bug hunting ya. Bisa juga seputar broken access control atau IDOR dan segala macam. Mungkin seputaran segitu aja, nggak usah ke lain-lain. Khawatirnya nanti ada teman-teman yang baru belajar juga bingung gitu kan. Jadi fokus di materi kita malam ini aja. Silakan teman-teman bertanya. Ayo guys, tanya apa guys? Jangan tanya yang aneh-aneh guys. Besok ke rumahmu Bang Nur. Waduh, ngapain Bang? Gak ada makanan. Jika perlu ingin jadi bug hunting itu gimana ya Mas? Belajar dari mana ya Mas? Kalau saya itu Mas, bersuit. Terus saya baca tadi write up ya, baca POC. Terus praktek. Bisa mulai dari WP pemerintah tuh bagus yang ada jasarnya. Kalau mau bug bounty harus fokus di satu. Wah dulu saya ini ya, fo- banyak belajar ya gitu. Nggak fokus di satu. Tapi pas sudah di BBF itu kebanyakan fokus di satu dulu, baru nanti tiga, empat. Infokan PC skill privat. Hele. Cara mendapatkan Golden Fitur di perusahaan gimana? Biasanya ini dari help gitu loh, help support atau help TikTok atau yang lainnya ya.
macam-macam biasanya. Oke, teman-teman juga bisa bertanya di Reinhas ya. Jadi teman-teman bisa angkat tangan. Dia ada fitur Reinhas apa ya? Ya ini. Hmm. Jadi teman-teman Bang juga bisa. bisa nanti speaker apa audio nanti dibuka teman-teman kalau nanti ada yang mau bertanya silakan. Jadi kalau misalnya di chat mungkin tadi kata Bang Paras banyak curhatnya, mungkin yang bertanya malu gitu. Nah, silakan Izin teman-teman. bertanya. Kita 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 kasih waktu sampai jam 21.15 ya. Jadi maksimal teman-teman bisa nanya di 21.15. Nah, setelah itu kita akan akhiri. Silakan teman-teman. Bertanya, ada lab buat belajar BAC? Ada, itu labnya. Bang Aimer masih aktif nggak ya maunya Bang Selamat? Ada nih Bang Ganda ini dia Belajar resmen. pakai Gimana tips cara belajar bukanya pakai. ini? As on mode. Mas, kalau baru masuk ke dunia hacker gitu harus belajar apa dulu, Mas? Belajar satu kerentanan, Mas, Mas baru belajar tools. Bullshit. Mas Danis itu buka Ganda 33 itu Mas. Tips belajar bug hunting, Bang Nur. Wah, saya kayak gitu aja, Bang. Kayak tadi, Bang. Belajar bullshit, baru belajar BAC. Wah, itu powerful itu. Bahas Mas atau Danis. via Danglik Maro, Bang Nur. Wah, itu OOS itu, Bang. Ini lagi bahas BAC. Kenapa Bang Nur banyak curhat di sini? Info dan data terdekat parah. Oke Siapa siap. ini ngirim akses? Kita bisa cari report book gimana, Bang? Permisi, Ah, ini. Silakan Bang Ganda 33 untuk pertanyaannya. Iya, Bang, silakan. permisi Bang. Ini kalau saya kan baru mau ini ya, baru mau belajar ya. Kira-kira kalau mau jadi Iya. bak hunting itu apa dulu yang harus dipelajarin dan di mana saya harus belajar gitu, Mas. Oh iya, terima kasih, Bang. Kalau saya awal-awal, Bang, benar-benar basic, Bang, ini, Bang. Saya belajar ini ya, berapa bab dasar-dasar kayak XSS, ya copy paste doang muncul pop up. Terus belajar BAC dari ID, nyerang akun lain dari ID gitu, dari Pursuit, belajar Pursuit, baca Poret Up ya, nonton YouTube. Nah, itu baru saya praktek. Kayak gitu-gitu aja, Bang. Dasar-dasar. Oke, bagaimana Bang Ganda? Apakah menjawab pertanyaannya? Menjawab, Bang. Oke, Menjawab, Bang. saya tambahkan sedikit ya, mungkin bisa. Tadi banyak ya tutorial YouTube ya teman-teman. Cuman kalau di YouTube biasanya bahasa Inggris ya, atau teman-teman bisa buka Rana Halil juga ada YouTube-nya. Itu dia spesialis apa Brooksit itu kan. Jadi dia memang kerja di situ juga kalau nggak salah. Silakan nanti teman-teman sambil buka juga Rana Halil di YouTube untuk belajar seputar bug hunting juga dan pentester juga. Silakan selanjutnya Pak Mas Tom Tom. Mas Dilis buka. Ayo, Bang. Mas Tom Bahas. Tom, mana suaranya udah Bang, dibuka belum? Mas Danis. Ya, oke. Silakan ketik. Mas Tom Tom. Tutor bang, tutor, Tutor apa, Bang? tutor indoor bang. Kayak tadi, Bang. Kan ada videonya, Bang. Ya Allah. Telat bang, telat. Aman, ada record, Bang. Bang Tom Tom. Jerry Iya bang. mana, Bang? Hah? Jerry. Halo, apa bang? Halo. Jerry-nya Oke, di mana? pertanyaannya apa Mas Tom Tom? Cara idor. Cara Cara indoor. indoor. Yang bingung kan ada dua akun. Nah itu biasanya ada yang ada eh, apa? Ada CSRF-nya Hmm? itu bisa di bypass apa enggak bang? Biasanya bahkan ada CSRF pun tetap bisa kena, Bang. Karena Gitu CSRF ya. itu kan buat ini ya, menangkal serangan CSRF ya. Oh gitu. Iya. Jadi dicoba aja, walaupun dia ada token, ada CSRF lah. Kena idor ternyata loh kadang. Kalau kalau indoor nggak selalu pakai ID ya, bisa pakai metode yang get atau postnya dirubah itu bang. Iya, get post itu kan kayak metode ya, kayak pakai ID itu kadang get, misalnya ngelihat sesuatu ya pakai get, oh bisa nih ngelihat informasi akun lain yang privat. Kalau post bisanya lebih ke mau ngedit atau modifikasi begitu. Nah, kalau Hmm. misalnya nggak harus ID, saya pernah dapat di
Microsoft itu dulu itu dari email. Jadi dari email tuh informasi akun privat tuh kelihatan semua. Email, baru nomor ID apa gitu, banyak lah. Nomor telepon, alamat. Nah itu bisa juga username, bisa juga. Jadi tergantung di webnya yang kita serang. Oh, jadi idor itu ngena semua ya, Bang? Iya, bisa dites semuanya. Kita cari. Misalnya, oh nggak bisa-bisa ya, itu kemungkinan nggak full, nggak rentan. Kalau nggak rentan memang nggak bakal bisa-bisa. Jadi kita cari lagi yang lain, keliling, tes semua asetnya. Gitu, Bang. Oke, siap. Thank you, Bang. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih. Silakan selanjutnya Pak Nurs. Nurs. Halo Bang, Wah, tes 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 suaraku ada. masuk, Bang. I love you Bang Nur, aku ngefans banget sama kamu. Katanya kamu dapat dua puluh Alhamdulillah. ribu ya, $20.000 ya katanya. Terima kasih loh, Bang. Ya, Sudah itu aja ngefans. sih Bang. Aku I love you banget lah ngefans berat sama kamu Bang. Makasih, Bang. Kirim-kirim Aksio Pongonya ya ke rumahku ya. Oke siap Bang. Makasih. Udah terima kasih. Oke, ini bukan pertanyaan tapi salam-salam ya buat titip salam buat kangen. Ini kayak radio jadinya. Oke, silakan Pak Mas Fahri Irmansyah untuk pertanyaannya. Oke, silakan. Ya, halo Mas, Mas Nur. Mau nanya Mas, Iya, halo, Mas. Iya, Mas Fari. itu kalau idor itu wajib buat 2 akun ya Mas untuk testing. Iya, wajib, Mas. Kita nggak boleh nyerang akun yang sudah ini, sudah apa? Punya orang lain. Wah, kena tumbuk. Asli, kena tumbuk. Jadi cari ini, cari. Buat akun kita sendiri, akun victim, akun korban. Kita tes. Bang Fahri nyerang akun Bang Emer. Wah, kena tumbuk. Orang sama TikTok. Kok nyerang Oh, akun lain? Siapa yang nyuruh? Eh, selesai. Nah, itu kita harus buat dua akun, Bang. Jadi kita tahu juga kan serangan itu masuk apa enggak, kena apa enggak. Nah, enak itu kalau malah kita pakai punya dua akun, kayak akun korban kita cek. Kita bisa dapat sendiri ID-nya kan, kita tes ya. langsung. Oh. Nah, jadi bisa kita tes, oh kenal lo dampaknya gini. Oh jangan pakai akun orang, Bang. Kena tumpuk, Bang. Ya Mas, mau nanya lagi Mas. Ya, silakan, Mas. Itu kalau pembayaran dari PayPal ke rekening kita rumit kah Mas atau gimana? Nah, saya nggak pernah pakai PayPal, Mas. Langsung lokal, Mas. Kenapa nggak pakai lokal, Mas? Kalau di Ekron langsung. Oh, hackeron langsung ya, kena pakai Iya, PayPal lagi. langsung. Maksudnya, oh, Enggak. oh, ya. PayPal kan justru kena potongan, Mas. Sayang duitnya. Bisa beli kebab Turki berapa itu? Hmm, ya, ya, ya. Oke. Oke. Thank you Mas Nur, sehat-sehat selalu Mas. Oke, sama-sama, Mas. Terima kasih banyak doanya. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan Tes, nanti Mas Rama tes, untuk tes, tanya. eh, tes, tes. ya, Masuk, Pak Eko. masuk Mas Halo, Rama. Assalamualaikum Mas Nur. Waalaikumsalam, Mas Rama. Jadi gini Mas, Oke. tadi kan yang bagian Aidor itu ada 2 akun dalam satu browser ya kan? Oke. Itu bagaimana caranya Mas? Tadi saya nanya di komen malah tenggelam curhat. Sekian, terima kasih. Waduh, ntar jangan kabur dulu, bro. Yang mana, bro? Ini komennya banyak ini. Antara fans sama haters ini. Oh, intinya itu gimana Mas Nur biar satu browser tapi bisa pakai 2 akun gitu. Kalau saya kan mesti 2 Oh, browser gitu beda-beda. ya. Itu nama extensionnya multi akun container ya. Itu Bang Aimer udah tanya setahu saya. Jadi itu buat kata Tidor. Oh, oke. Satu lagi Bisa boleh Mas dicari. Nur? Oke, boleh. Sangat boleh. Udah deh cukup deh kasihan yang lainnya. Makasih ya Mas. Oke, dah. Oke, Oke, sama-sama. terima kasih Mas Rama. Selanjutnya bisa Pak Mas Barata Wijaya ya. Silakan untuk pertanyaannya. Oke, tes tes. Suara saya Masuk, terdengar. Mas. Oke, Sangat jelas, Mas. izin bertanya, Mas. Oke, Mas. Silakan. Saya benar-benar awam di dunia pentest. Kalau saya mau latihan pakai Windows bisa nggak, Mas? Bisa, Mas. Kebetulan saya BAC ini, saya pakai Windows aja. Nggak pakai kali Linux. Windows, download Bursuit, terus praktek, baca write up, POC, oh itu udah jos gandos itu, Mas. Sama itu waktunya berapa lama ya untuk jadi expert? Wah, saya
Kalau ekspor nggak tahu mas, tanya ke Bang Ruth Bakar, Bang Yokoko, Bang siapa lagi ya? Banyak lah. Kalau saya masih newbie mas, masih dasar. Saya ini baru-baru aja ini juga terjun kayak keruan. Jadi kalau saya sih beberapa bulan ya. Awal-awal itu saya di VDP. Kebanyakan belajar di VDP ya, di Bakrot, baru di pemerintah, baru website yang adain Halo Fam. Habis itu saya ngikut tuh Bang Emer ke BBP. Kalau coba ini ke sini, belajar cari ide di sini. Nah, alhamdulillah kan saya ikut ini ya, waktu ya tanya Bang Iman ya, Bang Iman dapat di Idor kan di TikTok. Saya langsung ikut tuh. Bang Iman saya ikut ya ke TikTok, saya ikut. Alhamdulillah dapat ya kan, dapat. Saya nyoba semua fitur, dapat satu pertama kali. Nah, itu berapa bulan ya? Saya awal 2023 ya VDP. 2022 VDP. 2003 baru saya ke BBP itu, akhir 2023. 2023 tuh Januari bounty, dapat bounty. Sampai sekarang alhamdulillah dapat terus. Gitu, Mas. Ya Mas, terima kasih Mas. Oke, sama-sama, Mas. Oke, saya tambahkan ya. Jadi kalau di Windows teman-teman kalau memang pengen belajar di Windows tapi spek komputer teman-teman masih saya tidak bilang besar atau kecil ya teman-teman bisa download WSL. WSL Linux itu ya cukup ringan kalau teman-teman pakai Windows 10 karena kalau takut di download pakai virtual machine takutnya berat. Terus seberapa expert itu tergantung teman-teman nantinya. Sebenarnya se-expert itu nggak ada yang expert di teman-teman. Tapi teman-teman bisa belajar dari di YouTube itu hampir setiap hari itu ada POC bug bounty. Dia nggak lama videonya itu 2 menit, 3 menit biasanya. Setiap hari pasti ada. Nah, teman-teman pelajarin aja, fokus ke satu hal. Misalnya teman-teman pengen fokus di IDOR. Ya udah cari tentang video IDOR, pelajari sampai benar-benar paham ya. Kita 1 minggu, 2 minggu, setelah benar-benar paham baru pindah ke lain gitu kan. Nah, itu mungkin saran dari saya. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya dari Parianto Noviansah. Oke, terima Silakan. kasih Mas Leo. Izin bertanya Bang Nur. Iya, Bang. Silahkan. Eh, saya kan baru nih di di cyber security. Itu udah coba ikut course. Nah, cuman kebingungan saya ketika terjun di Hacker One itu yang pertama ketika kita pilih salah satu company atau yang pengen kita hack itu maksud saya yang pengen kita pentest itu yang pertama itu kita scan dulu atau gimana ya? Kan ada suhu-suhu yang bilang katanya kalau domain utama itu domain yang paling secure. Jadi saya bingung apa harus di scan dulu atau di tes satu-satu manual kayak idornya atau gimana? Oh, anu ya, bingung kayak nyari asetnya gitu, Mas. Kalau saya sih ya, ah, domain utama saya pernah nemu sekali. Bukan saya sih yang nemu. Bapak saya loh yang nemu. Dan itu unik XSS-nya. Kalau kita enter di search bar, itu nggak mau dia pop-up-nya muncul alertnya. Tapi kalau kita klik icon search-nya, XSS muncul. XSS apa ini saya bilang? XSS kocak gitu, XSS kritikal kata Zaid. Jadi pas itu langsung saya report ya, dan itu masih jatuhnya sel sebenarnya. Cuma karena dia kesimpan jadi history, saya lapor itu XSS stored. Nah itu 8 hari mungkin mereka diskusikan perusahaannya diterima itu. Caranya kecil sih, cuma 100 euro. Dan itu juga kena potongan lagi sama YSW. Jadi domain utama masih kemungkinan ada mas, tapi nggak semua. Sama kemarin kalau bapak saya nemu lagi tuh HTML injection di domain utama. Dan itu duplikat sih, kerawan duplikatnya ya, sangat-sangat banyak gitu. Nah kalau misalnya mau yang jarang duplikat, biasanya memang harus ada trik sendiri ya. Kayak contohnya Bang Irwan tuh, wah, atau si Jeffrey, Superman Cyber, wah itu mereka udah punya trik ya, udah tahu celahnya. Oh ini loh kayak gini bisa dilapor ini. Wah itu cepat, itu anti duplikat ya, benar-benar jarang duplikatnya lah, bukan anti lah, jarang. Lebih sudah tahu celah-celahnya karena sudah berpengalaman kan. Kalau kita mulai-mulai memang, wah kok susah banget ya nemu ya. Padahal kita sudah keliling loh, sudah ngetes ini loh. Saya 1 kali 24 jam di company sini, 1 kali 24 jam di company tapi nggak nemu. Nah, itu kembali ke rezeki sama pengalaman lagi. Tapi saya yakin kalau sering hunting pasti ada yang didapat pengalaman ilmu baru.
begitu saja Mas. Semoga membantu Mas. Walaupun Oke, saya nggak tahu. terima kasih semuanya teman-teman. Ini sudah berlalu, ini last question tadi ya teman-teman. Udah 15 menit, kita kasih waktu untuk pertanyaannya. Dan untuk Mas Elvis, Mas Amer, James, sama Alexandro, mungkin nanti pertanyaannya silakan teman-teman untuk join di Discord kami. Dan kita juga nanti hampir setiap hari biasanya ada ngobrol-ngobrol santai seputar pekerjaan, seputar bug hunting, dan segala macamnya. Jadi teman-teman bisa join dan pantau aja di ngobrol kopi ya kalau nggak salah itu nama sharing sessionnya di Discord itu. Jadi teman-teman nanti kita akan sharing session di sana nanti untuk selanjutnya. Jadi kayak ngobrol-ngobrol santai seputar pekerjaan dan segala macamnya. Nah, mungkin sudah akhir session, jadi kita udah hampir 1 jam bicara nggak terasa, materi cukup bagus. Jadi teman-teman nanti yang akan teman-teman dapat adalah sertifikasi. Silakan isi link form yang tadi sudah saya share. Nanti teman-teman juga akan datang apa namanya dapat mungkin materinya ya. Nanti saya akan membicarakan juga sama pihak Revolusi Cybernya apa nanti akan dapat materinya dan lebihnya teman-teman akan dapat session rekamannya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk sharing session kita malam ini. Saya mohon maaf jika ada perkataan atau penyampaian yang mungkin kurang berkenan dan saya juga mohon maaf atas semua partisipasi teman-teman dalam masuk ke dalam room ini dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Recording stopped.